Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan tentang perjalanan gereja mula-mula dan semua yang beberapa peristiwa yang terjadi di gereja mula-mula. Kita akan membaca bersama dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama berdiri. Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5 kita lanjutkan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagia dan diberkatilah orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, mungkin saudara bertanya, saya tidak perlu mengamenkan ayat ini. Kenapa juga Pak Pendeta berkata berbahagia dan diberkati? Isinya apa sih? Isinya orang mati karena dikatakan Rasul Paulus, kamu dusta terhadap Allah, terus mati, saudaraku. Lalu saya akan, Pak Pendeta dari mimbar katakan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca dan, nah saudara baru ngeh ya, saudara baru ngeh yang amen tadi. Jadi yang saudara amen kan apa sebenarnya? Kematian Ananias, dusta Ananias, yang mana yang saudara amenkan? Ya? Mengingatkan? Yakin? Saya harap saudara bisa memahami ini dengan berkata amin. Terlebih setelah kita mendengar khotbah ini. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan gereja mula-mula banyak hal yang terjadi. Setelah pencurahan Roh Kudus, peristiwa yang terjadi perlu diamati, dicermati, dan itu menarik, saudaraku. Yang terjadi ternyata bukan hanya mujizat, bukan hanya pertumbuhan gereja. Wah, kalau itu yang terjadi senang, sangat membahagiakan. Dan kita ingin semua itu terus terjadi sampai hari ini. Dan itu memang mujizat, pertumbuhan gereja, pertambahan jiwa-jiwa yang terjadi di Kisah Rasul pasal awal. Saudara-saudaraku, kita ingin terjadi sekarang, amin. Kita doa, kita cari jiwa, kita beritakan Injil. Kita ingin gereja bertumbuh, gereja bertambah dan semakin diberkati. Tetapi yang terjadi ternyata bukan hanya pertumbuhan gereja dan mujizat. Saudaraku, ada peristiwa-peristiwa lain yang kemudian menjadi masalah bagi gereja mula-mula. Dan berlanjut terus ternyata itu sampai hari ini. Termasuk kita yang berkata amin. Iya. Mengalami masalah-masalah atau penimbul masalah-masalah yang terjadi seperti di Kisah Rasul yang kita baca tadi. Peristiwa tersebut menjadi pengingat. Tadi sudah dikatakan. Menjadi pengingat. Agar
kita tidak mengulangi kekeliruan, kesalahan yang sama. Amin? Yakin? Siapa yang tidak mau mengulangi kesalahan yang seperti dilakukan Ananias dan Safira? Hanya 1, 2, 3 orang. Yang lain kepengen mengulangi. Kan saya tanya, saudaraku. Siapa yang tidak mau mengulangi cara Ananias dan Safira? Amin. Diberkatilah saudara semua yang telah mengangkat tangannya. Serius. Saya bicara dari mimbar ini serius. Saudara sudah mengaku di hadapan Tuhan dan pendeta berkata itu diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, di tengah jemaat dan pentumbuhan gereja yang luar biasa pesat itu, ada kematian Ananias dan istrinya Safira. Dan saya ingin sampaikan saudaraku, peristiwa ini jarang dikhotbahkan. Betul? Jarang. Karena menyangkut apa saudaraku? Kalau udah bicara uang, jemaat baper. Iya. Kalau sudah bicara korban, jemaat baper. Pak pendetanya semangat. Loh, iya, ini jujur aja. Kecuali saya, kalau sudah mau bicara uang, Tuhan saya mau ngomong ini, ntar jemaat tersinggung gak sih? Gitu. Tapi Tuhan bilang, sampaikan. Kalau enggak kamu salah. Iya. Kalau enggak pendeta yang salah kalau enggak sampaikan kebenaran ini. Tapi saudaraku, dalam keluarga Ananias dan Safira, kita enggak temukan yang jelek doang, saudaraku. Kita temukan yang baik juga. Hidup kita ini selalu ada sisi baik. Enggak kurang juga sisi buruk. Harus diakui itu. Iya, harus itu. Ya. Saudara-saudaraku, menyangkut keluarga, menyangkut keuangan, kita harus berlapang hati, menerima koreksi. Amin. Saudara mau dikoreksi firman Tuhan? Aminnya agak banyak sih. Kalau saya minta angkat tangan, siapa yang mau dikoreksi firman Tuhan? Tuh nggak ada kan? Cuman 1. Baru begini. Oke, saya yakin saudara hadir di sini, hati terbuka untuk diperbaiki. Amin. Haleluya. Coba kita lihat saudaraku. Pada bagian pertama ini kita akan lihat hal yang positif dari Ananias dan Safira. Yang pertama saudaraku, keluarga Ananias dan Safira ini keluarga yang beribadah. Katakan sama-sama 2, 3. Keluarga yang beribadah. Keluarga yang beribadah. Saudaraku, api Pantekosta begitu membara. Orang-orang percaya saat itu begitu setia beribadah melayani Tuhan dan beritakan Injil. Tidak terkecuali keluarga Ananias dan Safira ini. Mereka merasakan dorongan Roh Kudus. Mereka rasakan itu luar biasa. Dan mereka setia ibadah, iya, setia ibadah, ikuti kebaktian-kebaktian, dan rasul-rasul pergi kemana-mana, mereka ikut, ya, mereka ikut. Saudaraku, saya mengenal beberapa orang, banyak orang, dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan, bahkan kemana pendeta itu pergi, walaupun hanya jadi tukang angkat kopernya, walaupun dia seorang yang sangat diberkati. Kenapa saudaraku? Hatinya semangat. Ya, hatinya semangat, penuh dengan Roh Kudus. Ibadah bukan sebulan sekali, seminggu sekali. Amin. Itu masih termasuk malas. Lah iya, kalau cuma seminggu sekali saudaraku, masa iya sih ke Tuhan seminggu sekali gitu ya. Ya tiap hari itu kisah Rasul saudaraku. Ya tiap hari Pak Pendeta. Ya ada hari-hari memang jadwal ibadah. Perhatikan itu dan ikuti itu. Itu tandanya kita jadi keluarga yang beribadah. Ada banyak keluarga bapak-bapaknya bilang ibu aja lah yang beribadah.
sampai-sampai saudaraku kalau ibadah-ibadah tengah minggu yang hadir ibu-ibu. Tapi perkembangannya saya lihat gereja-gereja lain luar biasa. Pasangan-pasangan suami istri tengah minggu beribadah dan saya rindu di tempat ini. Next kita mulai lagi ya, jangan beralasan pandemi. Iya, jangan pandemi jadi primadona untuk alasan saudaraku. Ya, suami istri, anak-anak muda ibadah tengah minggu. Kalau ibadah tengah minggu kayak gini saudaraku, waduh sebentar lagi ke belakang, ke samping. Almarhum Bapak Agus Chandra, WA terakhir ke saya, dia ambil foto dari online, dia rajin ikut online saudaraku, dia screenshot foto online, dia tulis begini, Om ini luar biasa, gereja harus diperluas, harus dijebol lagi supaya muat lebih banyak. 2 minggu kemudian dia meninggal, saudaraku. 2 minggu kemudian dia meninggal. Masih ngobrol. Beberapa saudara yang tidak di gereja sini, apalagi yang sudah di luar kota, itu lebih rutin telepon saudaraku ke saya berkaitan dengan ibadah, tanyakan kesehatan dan lain-lain. Termasuk ini, Pak Agus Chandra. Seminggu sebelumnya kita ngobrol banyak lewat telepon, seminggu kemudian kaget Tuhan panggil. Tapi pesannya itu, luar biasa ini kebaktian. Harus diperluas, harus jebol Om katanya gitu. Ya saya harap ini merangsang kita semua untuk semakin bersungguh-sungguh. Pernah enggak kita sih pikirkan seperti itu, orang lain yang enggak ke gereja sini pikirkan itu. Marilah kita mau berusaha. Orang yang rajin beribadah, kemudian dia tahu apa kebutuhan gereja. Ananias dan Safira bukan hanya rajin beribadah, tetapi yang kedua ini saudaraku, keluarga yang suka berkorban, senang berkorban, ya, senang memberikan persembahan. Karena rajin, karena antusias mengikuti kegiatan-kegiatan, tahu kebutuhan, ya, tahu kebutuhan. Lalu saudaraku, keluarga ini ternyata terbeban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Mereka ingin berkorban untuk memenuhi pelayanan dan itu tentu sudah dilakukan. Ya, tentu sudah dilakukan. Berulang kali sampai 1 kali dia nggak punya duit. Saya bilang begitu. Lalu dia berpikir bagaimana membantu rasul-rasul dalam pelayanan, bagaimana membantu gereja untuk pengembangan. Mereka nggak punya uang lagi. Lalu suami istri ini sepakat menjual tanahnya. Wah, saudaraku kalau saya punya jemaat menjual tanahnya untuk gereja, wah saudara-saudaraku luar biasa. Jual tanahnya, dipersembahkan kepada rasul-rasul, sepakat suami dan istri ini. Karena itu di poin berikut, ini keluarga yang kompak. Ya. Keluarga yang suka berkorban itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang poin pertama keluarga yang beribadah kita baca tadi ya, kita ucapkan. Terus keluarga yang suka berkorban, apakah saudara mau mengucapkan sama-sama? Apakah saya bertanya lebih dulu dan jangan saudara merasa terpaksa. Ini hanya mengucapkan saja loh. Kenapa saudara tertawa? Saya hanya ajak saudara mengucapkan teks khotbah ini. Saudara mau? Oke. Agak sulit ya. Sulit enggak sih? Bukan sulit membacanya ya. Kalau saudara merasa sulit membaca, saya ejak saudaraku. Keluarga yang suka berkorban. Coba ucapkan. Amin, saya enggak bantu kenceng suaranya. Seperti saya katakan tadi, mereka jual tanah miliknya. Uang cash enggak ada, jual tanah, bantu gereja, bantu rasul-rasul. Dan
mereka sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, ini keluarga yang kompak, keluarga yang sehati. Saudaraku, nama Ananias dan Safira itu disebut sama-sama. Selalu Ananias, Safira, nggak pernah sendiri-sendiri. Ya. Keluarga yang kompak dan sehati. 2, 3. Keluarga yang kompak, sehati. Keluarga siapa ini? Pintar ya. Kalau gitu kita ucapkan kami keluarga yang kompak dan sehati. 2, 3. Kami keluarga yang kompak dan sehati. Keluarga Kristen memang harus seperti itu. Harus kompak, harus sehati, selalu bersama-sama ibadah, bersama-sama melayani Tuhan, dan bersama-sama dalam keluarga menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Yang kedua, hal yang negatif. Kalau tadi yang positif ya, hal yang negatif. Perlu mengucapkan sama-sama enggak sih? Ya kita sepakat aja ya. Tidak ada gading yang tak retak kata pepatah ya. Tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada keluarga yang sempurna. Walaupun ada hal-hal yang memalukan dalam keluarga Ananias, Alkitab tetap mencatat dan mengungkap supaya jadi pelajaran untuk kita semua. Apa sih yang minusnya di keluarga ini? Saudara-saudaraku, kita sudah lihat plusnya tadi, sekarang minusnya di mana? Yang 3 plus itu saudara mau ikuti? Amin? Yang 3 plus kita mau ikuti, yang 3 minus ini bagaimana? Kira-kira kalau diikuti sih, udah dibilang minus enggak ya? Iya dong ya, tapi terserah saudara, itu pilihan kok. Tapi jangan-jangan itu sudah terjadi selama ini dalam keluarga kita. Ya. Jangan-jangan itu terjadi di rumah tangga kita. Nah kalau ini yang terjadi, biarkan Roh Kudus memproses kita untuk memperbaikinya. Amin. Ini saudaraku, enggak enak dengernya. Tamak. Tamak itu apa saudaraku? Serakah. Nah, cinta akan uang. Di sini khusus soal uang, saudaraku ya. Melihat kebutuhan pelayanan yang besar dan mendesak, keluarga ini tergerak untuk berkorban. Tapi enggak ada uang cash, saya bilang tadi. Dia punya tanah, jual saja, serahkan, sepakat. Suami, istri. Kompak ya tadi ya. Sepakat. Lalu saudaraku, setelah tanah ini terjual, terjadilah gejolak dalam hati. Ya, saudaraku. Melihat sejumlah uang, pikiran mulai tergoda. Ya. Saudaraku, saya punya rekan kebetulan pengusaha besar, saudaraku. Dan dia korban untuk gereja di Indonesia, enggak sedikit, saudaraku, banyak. Dia bilang ke saya enggak mau lihat uang. Ya, saya enggak mau lihat uang. Kalau lihat sayang. Jadi merem aja dia, saudaraku, merem. Ya. Istrinya yang tulis di rekening dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang kan bisa tinggal sampaikan ke bank, dilayani, kita maunya seperti apa. Dulu saudaraku masih zaman cash dan transfer. Saya enggak mau lihat uang. Saudaraku, kemarin saya banyak bepergian ke daerah. Ya, tadi malam ada yang tanya, dibiayain organisasi atau apa? Enggak, itu uang sendiri, saya bilang. Itu uang pribadi. Saya bilang sama Gisel, saya sampai papa enggak berani lihat rekening. Entah sudah berkurang berapa, yang penting pekerjaan Tuhan, pelayanan jalan, termasuk untuk gereja ini, saya enggak mau lihat rekening saya. Saudaraku. Bukan saya kelebihan berkat, bukan saudaraku. Tapi saya enggak mau jadi laut mati. Ya, laut mati itu ikan aja enggak hidup. Ya harus dialirkan. Makin ngalir, deres ngalirnya, saudaraku. Ya, begitu. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya hidup benar-benar dari pelayanan di sini. Saudara tahu itu. Saya enggak kemana-mana, saya pelayanan di sini kalau pergi ke desa-desa. Dan itu proyek thank you, saudaraku. Dan saya tidak punya usaha, saya tidak bekerja
lain, tapi Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong. Nah saudaraku, ini saya ingin sampaikan ini saudaraku, kita belajar dari Ananias dan Safira. Lihat uang. Orang bilang matanya itu taunya cuma 20 ribuan. Nggak apa-apa sih kalau lihat uang matanya hijau. Itu marah. Masa lihat uang marah sih saudara? Ya, saudaraku, setelah tanah terjual tergoda, mereka mengubah jumlah yang akan dipersembahkan, yaitu hanya separuhnya. Halo suami istri, pernah melakukan ini? Pernah melakukan ini? Kasihlah 100 ribu aja buat persembahan Natal. Suaminya bilang, kemarin bilang 10 juta kok jadi 100 ribu. Akhirnya suami ngalah saudaraku. Karena yang ngatur duit istri katanya. Mati enggak orangnya itu? Ya enggak lah. Jahat banget Tuhan gara-gara itu bikin mati orang. Iya kan? Enggak lah. Saudaraku. Tapi saudaraku, apakah sejahtera hati itu nanti dulu? Gitu. Ananias langsung mati loh saudaraku. Kenapa Tuhan enggak lakukan itu? Tuhan itu panjang sabar, kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi. Artinya utang saudara makin banyak kan? Kalau Tuhan kasih kesempatan, kan berarti saudara berhutang. Saudara bohong lagi, saudara berhutang lagi kan? Akhirnya saudara kehutang, saudara semakin banyak, terus mati siapa yang bayar? Nah saudaraku, jadi saudaraku kalau Tuhan sudah sampaikan, gerakkan hati, laksanakan itu. Laksanakan itu. Ada yang di pikiran saudara pertama, keluar, jangan dikurang-kurangi saudaraku. Tahu kebutuhan gereja sekian, wah lihat jemaat kondisi begini, saya diberkati, saya mau kasih sekian. Nah itu keluar pertama, laksanakan. Jangan terus dikorting-korting saudaraku. Jangan dikurang-kurangi. Apalagi udah berunding. Kurangin segini aja, kan si itu nanti kasih banyak, si itu kasih banyak. Jangan lihat orang lain. Yang kasih banyak ternyata malah gak kasih, gimana saudaraku? Saudaraku, kita adalah tiang gereja, yang membuat gereja kuat saya begitu. Orang lain terserah. Mau jadi tiang gereja atau lidi gereja. Kadang-kadang kelihatannya tiang gereja padahal lidi gereja dia. Iya saudaraku, baru dibebani sedikit, net. Ya kita harus jadi tiang, waktu dibebani tetap tegak. Ya saudaraku. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uang, berapa orang telah menyimpang dari iman. Saudaraku, marilah kita taat pada perintah. Cinta akan uang adalah sumber dari segala kejahatan. Semua tindak kejahatan bersumber pada uang. Dan saya ingin katakan pada saudara, ketidaktaatan saudara sebenarnya bersumber pada cinta akan uang. Lalu kita nggak patuh perintah Tuhan. Ya kan? Kenapa kita nggak berikan yang Tuhan punya? Berapa sih yang Tuhan punya? Ya? Tuhan punya 10%. Taat nggak saudara? Yang taat di gereja berapa persen? 10% juga. Iya saudaraku. Jangan sampai itu terjadi. Apa sebabnya? Masing-masing keluarga, masing-masing pekerja, masing-masing orang cinta uang. Itu yang membuat orang tidak taat. Ya, oke. Lalu timbullah namanya bohong. Bohong, tidak jujur. Suami istri ini kompak saudaraku. Kompak. Bahkan untuk satu kebohongan, kompak. Asik saudaraku. Kompak sehati, bahkan untuk satu kebohongan, kompak sehati. Untuk sesuatu yang tidak baik, tetap kompak dan sehati. Bagus. Nah, iya, seharusnya suami istri dalam hal-hal yang seperti ini saling mengingatkan. Amin. Saling mengingatkan,
Bukan saling menutupi untuk seperti kelihatannya baik. Jangan menutupi kebohongan. Menutupi kebohongan dengan apa, saudaraku? Dengan kebohongan lagi. Supaya kebohongan yang dua tidak terlihat ditutupi dengan kebohongan yang lainnya. Gitu. Nah, saudaraku, jangan seperti itu. Sebab berbahaya. Kalau kita lihat di Alkitab, harganya mahal. Apa harganya, saudaraku? Nyawa. Karena kita membaca, rebahlah ia dan mati. Lalu kalau kita baca keseluruhan, istrinya datang setelah masyarakat selesai ngubur, ditanya, Bu, tanah itu laku terjual sekian, benar nggak? Oh benar. Yang terjadi kemudian dia langsung mati juga. Saudaraku, kita nggak akan langsung mati kalau kita melakukan itu. Yang mati adalah rasa kita kepada Tuhan, iman kita, pengharapan, keinginan kita mati. Yang tumbuh adalah tamak dan cinta akan uang. Terakhir, saudaraku, yang buruk, saya nggak ngajak saudara ngulang, nanti saudara terpatri di kepala saudara. Pencitraan, ingin dipuji dan dihormati. Ya, mungkin semua diawali dengan tulus. Ya. Karena rasa terbeban terhadap pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika uang di depan mata, semua berubah. Tulus itu berubah karena fulus. Iya. Tulus berubah karena fulus. Banyak itu. Katanya cinta mati. Begitu ada yang lebih kaya, cinta tapi nggak mau mati. Iya. Oke. Jadi saudaraku, tapi tetap ingin dikenal sebagai orang yang suka korban jual tanah untuk pekerjaan Tuhan. Nggak sedikit zaman sekarang seperti itu. Tapi pagi ini saudaraku kita belajar dari Ananias dan Safira untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara mau tidak mengulanginya? Dari pelajaran ini kita mau semakin cinta Tuhan. Amin. Semakin memuliakan Tuhan. Ayat terakhir Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Saudara-saudara, kemuliaan itu Tuhan yang punya. Tidak diberikan kepada siapapun. Termasuk orang yang memberi persembahan terbesar di dunia ini. Tidak. Kemuliaan itu Tuhan yang punya. Tidak diberikan kepada siapapun, sekalipun, sebesar apapun korban dan persembahannya. Karena itu jangan mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri. Kalau Tuhan mau tinggikan, ada waktunya Tuhan tinggikan. Kita berikan apa yang bisa kita beri, perbuat apa yang bisa kita perbuat, dan jalani bersama Tuhan apapun juga, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Yes, haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu,
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu Saudara, yang tahu diri saya adalah saya sendiri. Yang tahu diri saudara adalah saudara sendiri. Dan tentunya kita masing-masing dengan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini mengoreksi kita, relakan dirimu diperbaiki. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Perbaikilah dirimu, Roh Kudus bantu. Roh Kudus tolong. Tentu kita ingin bertumbuh. Kita ingin semakin memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Dengar suara Roh pagi hari ini. Dengar suara Roh Kudus pagi ini. Dia membentuk dan menolong kita untuk jadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Jadi keluarga yang beribadah. Jadi orang-orang yang cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, mintalah Roh Kudus kuatkan kita. Sampai akhir kita menutup mata. Kita mau tetap setia. Kita mau tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang mengoreksi kami. Tidak ada satu rupiah pun yang akan kami bisa bawa ke sorga. Gak ada harta yang kami bawa nanti ke sorga. Kalau Tuhan berkati, Tuhan pelihara kami sampai hari ini kemurahan Tuhan. Dan ajar kami mengerti bahwa ini semua milik Tuhan. Tuhan titip kepada kami. Ajar kami mengelola dengan baik. Ada bagiannya Tuhan. Ada bagian orang-orang miskin. Ada bagian untuk kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus tolong kami. Sehingga kami bisa taat firman Tuhan. Biar Tuhan membentuk kami. Roh Kudus jamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami enggak tahu kapan kami menutup mata. Tapi selagi kami masih bisa bernafas, Tuhan kasih kami umur untuk kami nikmati. Tolong kami untuk kami mencintai Tuhan, memberikan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami, mencintai pekerjaan Tuhan, berkorban bagi Tuhan. Biar Tuhan tolong kami semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Biar hari ini kami nikmati bersama keluarga, bersama Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Berkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu, berlipat kali ganda, Tuhan limpahkan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pulang, Tuhan memberkati.